Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah Ibrahim dari kelas C, Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 21108010083. Sebelumnya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi artikel yang telah saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Ani Ditya Sri Nugraheni, SPD, MPD. Pada artikel yang telah saya buat ini, saya memilih tema gerakan literasi dengan judul Gerakan Literasi Guna Meminimalisir Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Meningkatkan Pendidikan Karakter di Kalangan Pelajar. Alasan saya memilih judul ini karena seiring berjalannya waktu, bahasa itu akan terus berkembang. Pada gerakan literasi ini, berusaha meminimalkan miskomunikasi yang dapat muncul ketika bahasa tidak digunakan dengan benar. Karena pada era pandemi saat ini, pelajar melakukan pembelajaran via daring, di mana ponsel menjadi hal yang utama dalam pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, literasi di kalangan pelajar saat ini menjadi rendah. Hal ini juga kemudian membuat menurunnya pendidikan akhlak atau karakter. Kemudian, Kemendikbud mengeluarkan Permen nomor 23 tahun 2013 untuk mengembangkan budaya literasi sehingga berdampak pada peningkatan nilai dan akhlak melalui bahasa. Dengan tujuan utama dari gerakan literasi ini adalah untuk meningkatkan pendidikan karakter siswa dengan mengajarkan siswa bagaimana penggunaan bahasa yang efektif dapat berdampak positif pada kehidupan dan komunitas mereka. Literasi dan pendidikan karakter sangat penting karena proses pembelajaran membaca dan menulis adalah salah satu yang mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dengan perhatian yang tinggi pada tanggung jawab pribadi, konteks budaya, dan nilai-nilai etika. Metode yang saya gunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu menggunakan metode kualitatif, di mana dengan kajian kepustakaan atau studi kepustakaan atau kajian teks dengan melakukan analisis data dari beberapa sumber seperti jurnal, e-book, dan berbagai website lainnya. Didapatkan hasil dan pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama tentang realisasi gerakan literasi sekolah. P3K yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2017 membahas mengenai revisi ketentuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Revisi RPP tersebut berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, penguasaan literasi, dan penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Praktik pembangunan karakter tidak sekedar untuk mencetak generasi yang bermoral, namun menyiapkan mereka agar bisa menjadi generasi unggul bangsa. Urgensi pelaksanaan karakter dalam proses literasi di sekolah sangat penting karena untuk usaha menjawab tantangan zaman sekarang. Apalagi saat ini minat baca orang Indonesia sangatlah rendah. Melihat minat baca Indonesia yang rendah ini, pemerintah berupaya menumbuhkan dan meningkatkan agar minat baca Indonesia khususnya generasi muda dapat meningkat dengan peluncuran gerakan literasi sekolah atau GLS. Tahap pelaksanaan GLS di sekolah itu umumnya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pembiasaan, yang kedua ada tahap pengembangan, dan yang terakhir ada tahap pembelajaran. Pada tahap pembiasaan biasanya berupa membaca buku cerita atau buku pengayaan selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan membaca yang dapat dilakukan adalah membaca buku dengan nyaring. Nah, pada membaca buku dengan nyaring ini bertujuan untuk menambah kosakata baru. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan, bertujuan untuk mempertahankan minat terhadap bacaan dan membaca, serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca pada peserta didik. Contohnya, guru membacakan buku atau bahan bacaan dan mengajak peserta didik untuk menyimak dan menanggapi bacaan dengan aktif. Proses membacakan buku ini bersifat interaktif karena guru memperagakan bagaimana berpikir, menanggapi bacaan, dan menyuarakan serta mengajak peserta didik untuk melakukan hal yang sama. Yang terakhir yaitu kegiatan literasi pada tahap pembelajaran, bertujuan untuk mempertahankan minat peserta didik terhadap bacaan dan terhadap
kegiatan membaca, serta meningkatkan kecakapan literasi peserta didik melalui buku-buku pengayaan dan buku teks pelajaran. Yang kedua yaitu gerakan literasi untuk meminimalisir kesalahan penggunaan bahasa. Dengan adanya literasi digital diharapkan dapat meminimalisir kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan banyaknya aktivitas membaca, menulis, maka siswa diharapkan mampu terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya gerakan literasi sebagai penguatan pendidikan karakter bagi para pelajar dalam dunia pendidikan nasional sebagai cara atau upaya yang cukup sederhana dalam membentuk pribadi manusia yang berbudi pekerti yang baik sehingga dapat menjadi masyarakat dan membentuk lingkungan kehidupan masyarakat yang baik pula. Namun, tidak jarang gerakan literasi di sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terhambat berbagai kendala. Di antaranya, tidak adanya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan, kendala fasilitas sekolah, program yang tidak dijalankan secara berkelanjutan, dan penyebab lainnya. Oleh sebab itu, untuk berjalannya gerakan literasi sekolah dengan baik guna membentuk karakter yang baik bagi para peserta didik, perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama oleh pihak yang bertindak sebagai aspek yang berkaitan secara langsung dalam dunia pendidikan. Sekian materi presentasi artikel saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.